bisa mengerti apa arti kata mulia itu sebenarnya. Tapi biarlah kami manusia-manusia terbatas yang ada di tempat ini, yang telah menerima Engkau yang tidak pernah terbatas itu, dan yang sudah menetap di dalam hati kami, menyembah dan memuji dan memberikan semua yang terbaik, yang terbatas. Sudi kiranya Engkau terus ya Tuhan menetap dan terus menetap, sebab Engkau yang sudah menetap itu, kami percaya akan terus mengubahkan kami, juga yang akan menjadi satu-satunya kebenaran yang hamba-Mu akan sampaikan. Berbicaralah ya Tuhan kepada hamba. Buatlah kami semua yang di tempat ini yang sudah memiliki Roh Kudus, biarlah Roh Kudus ini yang terus dan terus mengungkapkan, menyingkapkan semua yang terselubung. Biar mata hati rohani kami yang bekerja, memberikan hikmat dan pengertian yang hanya dari-Mu. Kami mau memulainya bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua yang ada di tempat ini dan yang sedang menyaksikan online. Wow, penuh juga ya. Siapa yang tadi sudah sempat datang dan sudah mendengarkan, tolong angkat tangan. Oke, berarti mayoritas belum ya. Nah, pertama perkenalkan dulu. Nama saya Jimmy Budianto, seorang pengusaha di bidang pertambangan. Di beberapa tahun belakangan ini saya sering dibukakan banyak hal oleh Tuhan dan juga sangat mempengaruhi hidup kerohanian saya. Hari-hari ini saya bisa melihat dengan sebuah kacamata yang berbeda, dan Tuhan izinkan sebuah kalibrasi yang sungguh luar biasa, yang membuat saya merasa bahwa firman Alkitab Tuhan itu sendiri itu sangat masuk akal. Tentunya bukan karena akal, tetapi karena pewahyuan Roh Kudus dan cara pandang yang semakin benar. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Pada saat saya diminta untuk share firman ini, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Sejujurnya topik ini itu sesuatu yang sudah hampir pengen saya tidak bagikan ya, tapi Tuhan tetapkan dalam hati saya, dan lewat seorang teman saya meneguhkan bahwa ini yang harus dibagikan. Saya mulai dengan sebuah khotbah yang saya ambil dengan judul The Deception of Mammon, penipuan ala roh Mammon. Ya, siapa yang di sini tidak tahu roh Mammon, tolong angkat tangan. Semua tahu berarti. Siapa di sini yang tidak pernah berhadapan dengan roh Mammon, angkat tangan. Semua juga pernah berhadapan. Berarti saya sudah bicara di tempat yang tepat. Terima kasih untuk konfirmasinya. Okay. Nah, saya rasa saya perlu merecap kembali apa yang saya bagikan di session pertama. Karena sebagian di antara kita di sini beda dengan yang online. Mungkin saudara melihat ini karena sambungan dari pertama. Tapi saya pengen bahwa pengertian ini dan berkat ini perlu betul-betul kita pahami bersama, sehingga session kedua pada waktu kita mengungkapkan yang core-nya, kita jadi paham dan mengerti. Tapi
Kalau yang mau mengerti lebih dalam lagi, boleh lihat pada rekaman yang sesi pertama. Jadi saya mau memulai dengan bahwa kita ini, kalau orang dunia, ada seseorang strategis bernama Sun Tzu. Ya. Dia berkata seperti ini ya. Kalau kita mau perang, kita harus terlebih dahulu memetakan kekuatan kita, kelemahan kita, dan kekuatan musuh yang kita hadapi, dan kelemahan musuh yang kita hadapi. Karena tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa menang. Karena pada akhirnya sebenarnya kemenangan itu adalah bukan dengan berperang, kata Sun Tzu. Ya. Tapi dengan mengetahui bahwa apakah kita perang, kita menang. Karena kalau kita perang tanpa mengetahui trik musuh, maka udah pasti kita akan kalah. Seperti itu narasi Sun Tzu. Ya. Saya mencoba mengambil itu menjadi apa yang kita perlu bahas, tetapi secara Alkitab. Sebab di Alkitab sebenarnya banyak sekali rahasia-rahasia atau kebenaran yang kalau kita baca begitu saja tanpa pewahyuan Roh Kudus, kita akan membaca itu seperti sebuah kebenaran biasa. Tetapi pada saat kita betul-betul menggali dan Tuhan bukakan, wow, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan saya pengen sharing sesuatu yang menurut saya merupakan kunci buat kita untuk menghadapi yang namanya iblis. Nah, untuk kita menghadapi iblis, sebelumnya kita harus tahu dulu apa kekuatan dan kelemahan kita. Sebab tanpa kita tahu itu, berarti kita datang, kita hadapi namanya iblis dan trik-triknya tanpa kita sadar dulu sebenarnya apa yang merupakan kelemahan kita. Tapi iblis pun sangat sanggup dan mudah untuk membuat dan melupakan sebenarnya kita ini anak siapa. Kita adalah anak Tuhan, punya kuasa dan otoritas. Asalkan, nanti saya mau garis bawah itu. Kita coba masuk ke Kejadian 1-26. Saya mencoba untuk tidak membahasnya secara detail, karena kita bisa baca di Alkitab. Yaitu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Wow, sesuatu yang luar biasa. Binatang tidak serupa, tumbuh-tumbuhan tidak serupa, apapun tidak serupa. Yang serupa hanya kita, serupa dan segambar. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Kalau sebuah ciptaan bisa diciptakan sama. Jangan pernah lupa juga bahwa pada saat diciptakan ada sesuatu juga yang diberikan, yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas itu diberikan kepada ciptaannya. Kenapa? Karena kita itu diciptakan untuk menjadi penyembah. Manusia tidak bisa menyembah jikalau tidak ada kehendak bebas. Saya ulangi, manusia tidak bisa menyembah dan memuji kalau tidak ada kehendak bebas. Bisa nggak kita dipaksa untuk memuji? Bisa. Tapi Tuhan ingin hati kita, keinginan yang datang dari hati kita, menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu juga, yang namanya iblis itu sangat mengerti kelemahan kita juga. Karena ini sesuatu yang diberikan Tuhan, tetapi ini juga yang merupakan masalahnya dia. Masalahnya Lucifer itu apa sih? Dia juga memuji dan menyembah kan? Dia adalah malaikat utama pemujian dan penyembahan. Betul? Pada waktu dia memuji dan menyembah tuh datang dari mana? Berarti sama. Juga diberi kehendak bebas. Kalau enggak, dia tidak akan memberontak. Betul? Berarti dia juga. Tapi karena dia tahu ini adalah poinnya, dia juga datang untuk mencoba menghancurkan kita manusia-manusia. Kenapa kita ini harus dihancurkan? Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 26.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan segala binatang melata dan merayap di bumi. Wow, ini suatu otoritas yang diberikan manusia, Tuhan kepada manusia. Tetapi inilah the challenge. Berarti dari awal Yahweh menciptakan manusia untuk berantem sama Lucifer, berantem dengan penguasa yang di bumi. Nangkep saudara? Nah, ini suatu ancaman buat Lucifer ini. Next. Kemudian dikatakan di sini di Kejadian ayat 128, Allah memberkati mereka sehingga Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan bumi itu. Wow. Ya, Tuhan Yahweh bilang, lu penuhin semua. Saya nggak mau tuh si Lucy yang habisin. Ini adalah ciptaan. Bumi ini adalah milikku. Aku ingin kita semua manusia bertata, karena engkau serupa dan segambar dengan aku. Tapi kuasa itu diberikan pada waktu kapan? Nah, ini yang kita harus sangat hati-hati. Kemudian berikutnya, Kejadian 1 ayat 28, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang berayap di bumi. Ini sama. Next, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ada sebuah buku yang saya baca, dikatakan bahwa Taman Eden itu adalah sebuah taman, bukan sesimpel-simpel taman begitu aja, tetapi sebuah taman yang menjadi representasi daripada tahta Tuhan, tahta Yahweh di bumi. Dari situlah dikatakan bahwa manusia yang dia ciptakan memelihara taman itu. Betul ya? Menamai setiap binatang, itu tempatnya. So this is the representation of the kingdom of God di bumi. Seperti itulah ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Manusia sekali lagi diberikan mandat untuk menjaga tempat ini, memelihara tamannya. Betul? Bukankah ini sekali lagi merupakan sebuah ancaman yang besar buat siapa? Buat iblis. Nah, dikatakan di berikutnya, Kejadian 2 ayat 19, dikatakan bahwa manusia diberikan otoritas oleh Tuhan untuk apa, saudara-saudara? Menamai setiap binatang-binatang. Itu ular, itu kuda. Wow. Apa yang dikatakan Tuhan aminkan. Ya. Berarti ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya. Ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Untuk apa? Menciptakan. Memberikan sebuah nama. Betul saudara-saudara? Tapi pada saat itu ada perbedaan antara yang namanya before the fall dengan after the fall. Sebelum kejatuhan dengan setelah manusia jatuh. Oke. Next. Mereka berdua telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Matanya tidak melihat kepada dirinya. Betul? Tidak mengerti bahwa ini namanya malu. Belum makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Tidak tahu apa namanya benar dan salah, punya kehendak bebas, yes. Tetapi dia tidak ngerti. Yang dia tahu adalah pada saat Tuhan menyuruhnya melakukan apa, pada saat Tuhan memberikan kuasa kepadanya, dia melakukannya. Dia memeliharanya. Itu sebelum
nanti kita bicara yang sesudah. Ada yang mengerti? Amin. 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 Oh, sedikit. Next, dikatakan di sini kita masuk kepada dimensi yang berikutnya, yaitu apa? After the fall. Tadi kita udah bicara ya, bahwa manusia diberikan otoritas, betul? Kuasa penciptaan diberikan sekali lagi. Ya, dia bisa bilang ini adalah lalat, ya, untuk menetapkan otoritas yang sungguh luar biasa, memelihara taman, dan dia hanya melihat kepada yang Bapaknya. Punya sebuah hubungan yang sangat spesial. Ya, kalau nggak spesial berarti bukan anaknya, betul? Dan juga dia hanya melihat kepada Tuhan. Wow, itu sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Bapa kita di surga. Tetapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Hawa makan sebuah pohon pengetahuan, buahnya, ya. Dan sejak itu jatuhlah manusia. Statement pertama sudah diberikan oleh Yahweh, yaitu apa? Pada waktu engkau makan buah itu, padahal Tuhan sudah kasih tahu dari awal bahwa buah ini tidak boleh dimakan. Gak bisa gagal paham dong. Ada orang berkata, ya itu pohon pengetahuan kan dikasih juga di situ. Seperti berkata bahwa Tuhan itu jahat. Ya, kenapa Tuhan taruh itu pohon di situ? Berarti kan mungkin Tuhan sengaja supaya manusia jatuh dalam dosa. No. Diberitahu dari awal bahwa ini tidak boleh makan. Sebab apa kata Tuhan? Habis makan engkau akan mati. Berarti pertanyaannya, sebelum mati dia masih hidup. Hidup itu seperti apa? Berarti ada sebuah koneksi yang terputus. Ya, dulunya dia hanya menjalankan. Yahweh bilang apa, dia lakukan. Yahweh suruh apa, dia ikuti. Semua otoritas dan kuasanya diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi kemudian tiba-tiba Tuhan bilang apa? Lu makan itu buah, kamu mati. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita mati? Pada waktu kita mati dan pada waktu kita makan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Tuh, apa yang salah dengan mata yang terbuka? Ternyata mata terbuka itu salah ya. Loh, aneh. Saya ulangi ya. Setelah kamu memakannya, iblis berkata, nanti matamu akan terbuka. Apa yang salah dengan mata kita terbuka? Saudara-saudara. Gitu. Makin bingung. Asik. Kejadian 3 ayat 5. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Berarti ada sesuatu yang menggelitik Hawa. Enak juga kali ya seperti Tuhan ya. Wah, ini yang masalah dengan yang namanya kehendak bebas. Siapa di sini yang pengen menjadi seperti Tuhan? Angkat tangan. Berarti saya aja. Oh, Bu di situ luar biasa. Ibu sama saya jujur. Ya, cuma berdua aja. Nanti kita pulang cos-cosan. Sebenarnya kita di sini. Sejak kita makan buah itu tidak ada di sini yang tidak pengen seperti Tuhan. Saya ulangi. Saya yakin di dalam hati kita pasti ada bagian daripada kutub ini, yaitu kita pengen seperti itu. Saya akan buktikan kepada kita, saudara-saudara terbaik, bahwa itu ada, dan hanya saya dan ibu itu yang mengerti. Terus, Kejadian 3 ayat 5. Tahu tentang
Guys, apa sih salahnya kita tahu tentang yang baik dan yang jahat? Hah? Apa sih salahnya? Kan ada yang baik, Pak. Kok gak boleh? Bukankah katanya kita itu harus melakukan kebaikan? Betul ya? Melakukan kebaikan, betul? Siapa yang percaya dengan itu? Angkat tangan. Yes, luar biasa. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa itu adalah salah. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik?" Lalu Yesus menjawab, "Hanya satunya huruf besar, yang baik." Saudara-saudara sekalian, pohon pengetahuan yang punya buah itu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya, jika Yesus sang pohon kehidupan itu berkata bahwa hanya satu yang baik, yaitu aku pohon kehidupan itu, lalu apakah ada yang baik di pohon sebelah? Saya ulangi, jika Yesus berkata di dalam Matius ini adalah firman Tuhan sendiri, dan dia berkata hanya satu yang baik, dia berkata tentang dirinya. Lalu pertanyaannya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, baik apanya? Amin, saudara. Ini saya saksikan kepada saudara sebuah foto Asmuni model Jerman. Silakan. Ini. Namanya Adolf Asmuni Hitler. Ya, sangat pelawak yang menurut saya sangat terkenal di antero Indonesia. Pada waktu kita lihat foto ini, apa yang ada di image saudara-saudara? Dia orang baik atau orang jahat? Jahat. Oke, berarti kita semua masih manusia ya. Makasih. Kalau ada yang bilang baik, saya repot. Berarti dia sudah tahu ceritanya tadi. Ya. Next slide. Nah, saking dia jahatnya, dia bisa bersalaman dengan para pendeta yang terkenal dan sangat luar biasa. Orang jahat. Kok bisa? Kok bisa? Karena ternyata sejarah mencatat. Next, Winston Churchill. Ini musuh bebuyutannya dia dari Inggris. Dia bilang apa? Kalau Hitler itu meninggal di tahun 1939, maka dia akan dicap menjadi the greatest leader dalam sejarah dunia. Apakah orang jahat atau orang baik? Mulai ada yang baik sekarang. Wow, Hitler baik ya. Nangkep gak saudara? Next, seorang pendeta bahkan bilang apa? Hitler itu Mesias. Kenapa bisa begitu? Karena fakta sejarah boleh dicek. Jerman kalah Perang Dunia Pertama, bangkrut, semuanya berantakan. Datang seorang manusia, like an angel, datang memutar balikkan semua. Dia membuat perekonomian Jerman terbaik dan terhebat. Nah ini nanti baca sejarah ya. Dia membuat yang namanya orang miskin semua jadi kaya, ibaratnya begitu ya. Tapi benar-benar membalikkan keadaan. Sekarang saya mau tanya, apakah itu orang jahat? Apakah itu yang dinamakan jahat? Enggak kan? Berarti dia baik dong. Iya nggak saudara? Disitulah makanya saya mau menyatakan di sini, kita ini manusia itu tidak tahu masa depan.
kita itu tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ada amin, saudara. Disitulah kita butuh seseorang yang bernama Yesus Kristus, sebab dialah satu-satunya yang baik yang sudah ada di dalam hati kita. Namanya siapa? Roh Kudus. Ada amin. Itulah kenapa kita setiap hari tidak bisa dengan mata jasmani kita, tapi melihat dengan mata roh, menjadi manusia-manusia roh. Itu maksudnya, itu artinya. Bukan tiap hari sikelapa apa, tetapi menjadi manusia roh. Sehingga sesuatu yang tadinya kita sudah terputus dan tidak terkoneksi, yang tadinya hanya melihat kepada Tuhan, taunya apa-apa dari Tuhan, otoritas semua diberikan daripada Tuhan kepada kita, itu kembali diberikan kepada kita. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya apa yang dia ungkapkan dan ucapkan? Kalau saudara nonton yang namanya Passion of the Christ, baca teksnya. Terakhir dia berkata bukan tetelestai. Karena Passion of the Christ merekod itu dengan menggunakan bahasa Aramaik, bahasa aslinya Tuhan Yesus. Dikatakan di situ dia berkata, Homa Shalom. Homa Shalom. 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 Shalom is accomplished. Dan the question, kenapa Tuhan bilang Shalom sudah dikembalikan? Karena tadinya kita ini Shalom, buah makan Shalom is gone. Yesus datang mati untuk kita, darahnya membayar. Dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus is your Shalom. Amin, saudara-saudara. Shalom is back. Shalom, shalom, shalom. Di saat itulah, pada saat kita memilih dan percaya, pada saat kita terus menggunakan, we are coming back to the same authority. Ingat ya, not the authority, but the connection, relationship, itu yang mengalir kembali. Connection yang terputus disambung dan membuat kita kembali have the same authority. Jika Anda percaya, percaya atau tidak percaya, itu ada di dalam kita semua. Tetapi bukan karena kuasanya, tetapi karena percayanya, tetapi karena Roh Kudusnya. Ada amin, saudara. Itu yang dikembalikan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah kenapa dia harus mati, karena itu mereverse ulang semuanya, sehingga kita bisa terkoneksi kembali. Adam yang lama lewat Adam yang baru terkoneksi kembali. The Holy Spirit in us, kita menjadi manusia yang baru. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah dengan seperti itu semuanya sudah selesai? Belum. Terima kasih atas jawaban yang membahagiakan kita semua di tempat ini. Artinya, seberapa kita butuh Yesus? Sebulan sekali? Mungkin seminggu sekali? No, every second. Setiap detik, setiap waktu, kita harus terkoneksi kembali. Tetapi karena kehendak bebas, sekali lagi pilihan ada di tangan kita. Nah, kita tahu bahwa after the fall, Adam dan Hawa tahu dia telanjang. Berarti yang tadinya dia lihat ke Tuhan, sekarang apa? Melihat ke gue.
Dan dia tidak takut apapun. Karena semuanya, makanya dibilang, Tuhan bilang apa? Kita harus menjadi seperti anak-anak yang bisa masuk dan ada dalam kerajaan surga adalah mentalitas anak-anak. Kenapa? Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bukan yang mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Anggap saudara-saudara, kembali kita harus mengerti what is our problem. Bagaimana manusia itu sebenarnya. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu aku sembunyi. Dia bilang, kenapa tiba-tiba dia takut? Berarti ada yang salah. All the judgment yang tadi dia tidak punya sejak dia makan yang namanya baik dan jahat. Dan iblis sangat senang karena disinilah kejatuhan manusia. Next, kita tahu bahwa manusia ini ngeyel. Siapa yang ngeyel? Adam. Kenapa Adam ngeyel? Karena sebenarnya waktu namanya Yahweh memberitahu, dia memberitahunya kepada Adam dulu. Coba dia baca kitab saudara. Dia kasih tahu ke Hawa atau Adam dulu? Dia kasih tahunya ke Adam dulu. Jadi tenang ya, ibu-ibu di tempat ini ya. Kalau salah pasti salah siapa? Hah? Suami. Apalagi kalau dosa. Dosa siapa? Suami. Dosa siapa? Dosa suami. Kok dosa suami? Dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Suamimu gak bisa nanggung dosa karena dia juga masih hamba dosa. Jadi ampunilah Tuhan kepada suamiku yang tidak pernah mengerti-ngerti. Karena aku mengerti, sebab aku juga tidak bisa mengerti. Tetapi karena aku tahu bahwa aku tidak mengerti, itulah sebabnya aku tidak bisa melihat dengan mataku. Sebab aku butuh matamu. Sebab aku butuh hatimu. Sebab aku butuh engkau. Amin saudara-saudara. Asik, ini amin yang mantap. Next, ini sesuatu yang saya mau garis bawahi sebagai lanjutan saya kepada yang the real chapter-nya, yaitu dikatakan di sini bahwa apa? Terkutuklah tanah karena engkau sudah memakan buah pohon. Lalu sejak itu dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ingat ini ya. Ingat ini. Susah payah seumur hidupmu. Pada saat engkau makan buah dan mati. Pertanyaannya, siapa di sini yang percaya bahwa kalau Tuhan sudah menjadikan kita manusia baru, apakah kita terus harus bersusah payah? Pertanyaan yang sangat menjebak. Kalau ada, saya ulangi, jangan dijawab ya. Pinter berarti tetap. Oke, dan dikatakan di sini bahwa kita ini dibuat dari tanah, tetapi karena kita mati, maka kita akan kembali menjadi debu. Tetapi Yesus, waktu kita percaya, Yesus bilang apa? Paulus bilang apa? Paulus bilang apa? Mati adalah sebuah keuntungan. Siapa yang senang dengan kata-kata itu? Siapa yang bahagia? Saya bahagia. Bukan saya pengen mati. Tapi pada waktu saya mati, saya tidak ada lagi bersama dengan tubuh yang fana ini. Sebab saya percaya tubuh baru saya sudah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ayo beri tepuk tangan. Tapi tolong keluar dari tempat ini jangan bilang Pak Jimmy ngajarin kita untuk cepat mati ya. Saya disclaimer itu semua. Maksudnya kita orang Kristen tidak boleh takut mati. Sebab itulah saat kita bertransformasi. Tapi pertanyaannya,
saudara percaya? Ataukah Anda seperti Adam dan Hawa, takut? Padahal Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita. Ada amin, saudara? Kita sudah bukan lagi seperti Adam dan Hawa. Tetapi karena kita masih manusia, ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Next, ini baru masuk ke dalam khotbah. Tadi baru intro. Saya diberikan 10 jam ya Pak ya, untuk di atas ini. Udah berapa menit? Hah? Tinggal berapa menit? Sampai lupa. Hati-hati Pak, makanya jangan kasih saya kebebasan, saya bisa 3 jam di sini. Oke, kita masuk kepada sesuatu yang pasti merupakan minat dari banyak orang. Yaitu apa? Mamon. Wes. Kalau dengar mamon itu pasti ya, kemakmuran. Waduh, asik. Banyak hal yang berbahaya tentang mamon ini, tetapi bukan dalam hal fisik. Sebab perjuangan kita itu melawan roh. Yang kita lawan ini sebenarnya apa yang bukan hanya fisik. Kita harus mengerti triknya. Kita mengenal dulu siapa itu mamon. Berasal dari bahasa Aramaik. Ya bro, next slide. Come on. Cepet. Nah, yang namanya tidak pernah diganti ke dalam bahasa Yunani, Inggris, semua terjemahannya tetap mamon. Wah, ini roh satu yang luar biasa. Gak pernah ganti nama, keren. Mungkin dia reserve namanya dari dulu, saking dia otoritasnya tinggi sana. Tapi buat saya mamon. Next, mamon berasal dari kata riches, yaitu kekayaan. Tapi sebenarnya ada makna yang lain setelah saya selidiki, yaitu keserakahan. Dan apapun yang kamu percayai atau kamu taruh sebagai pengharapan. Karena mamon setiap orang di tempat ini bisa berbeda. Ada yang mamonnya gitar, yang mengertilah, ya. Ada yang mamonnya, maaf saya nggak bilang istri itu mamonnya, tapi sayang terlalu kepada istri, itu bisa jadi mamon. Kepada keluarga, bukannya Yesus bilang tinggalkan sanak keluarga. Apa terus Yesus nyuruh kita cerai gitu ya, buang anak kita? Bukan guys. Tapi begitu kita taruh harapan kita pada sesuatu, bukan hanya duit. Apalagi kalau soal duit, apalagi kalau soal harta. Sampai ada perikop khusus dan banyak Tuhan bilang pilih mamon atau aku. Ini roh diungkapkan. Saking Yesus bilang mau pilih ini atau ini, gua atau Yesus atau mamon. Nah, sebelum kita tahu mamon, kita harus tahu dulu dari mana mamon ini berasal atau terungkap pada waktu zaman Babilonia. Itu zaman Babel. Ya, Babilonia itu artinya kebingungan. Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Mamon berasal dari dewa kekayaan Syria di era Babilonia. Babilonia menciptakan sistem mereka sendiri untuk mencapai surga. Kenapa saya harus ungkapkan ini? Karena cara permainan dan trik iblis itu beda-beda tipis. Tipu muslihatnya beda-beda tipis. Tetapi yang lucu, sekian banyak variasi, ada aja kita yang jatuh. Jadi kalau kita tidak nangkep akarnya, ya, kita nggak akan bisa mengidentifikasinya. Sekali lagi saya bilang,
tidak ada manusia yang sempurna di tempat ini. Amin. Kita hari ini belajar tentang bagaimana mengidentify. Jangan pelongo-pelongo. Ini musuh tiap hari. Bukan berarti terus besok kita selesai, bukan ya. Tetapi kalau kita tidak mengidentifikasi, kita nggak paham, gimana mau perang kata Sun Tzu. Betul? Paham dulu deh minimal. Sehingga lu tahu, oh, wah ini mulai lagi. Bisa jatuh lagi? Bisa. Tetapi lu sudah mengerti. Semoga lain kali ada Roh Kudus yang terus membuka mata kita. Next, ini cerita tentang Babel. Mungkin saya skip aja. Ya. Nah, kita masuk langsung kepada kita harus memilih antara Mamon atau Tuhan. Katakan di Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Wow. Ini langsung ditulis oleh Yesus. Seberapa parahnya. Karena Tuhan tahu ini sesuatu challenge buat kita. Ya. Nah, berikutnya, ini kita nggak boleh gagal paham soal ini. Sebuah statement yang sangat penting, yaitu soal chen, uang, money. Mamon itu rohnya, uang adalah umpannya. Apakah uang sama dengan mamon? Angkat tangan. Tidak sama. Apakah uang itu jahat? Hah? Tidak. Kenapa? Uang itu hanya alat tukar. Betul? Sejarahnya uang kita tahu. Uang itu bisa punya harga, bisa punya nilai. Itu juga karena kita yang memberikan nilai. Dulunya belum jadi uang, orang pakai garam. Ya? Ada yang ngerti? Pakai koin silver, belum emas. Baru kemudian emas, baru sekarang digital currency. Ya, macam-macam. Nah, uang itu nggak jahat, tetapi yang masalah yang di sini yang saya mau garis bawahi yaitu cinta akan uang. Ayatnya 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar daripada segala kejahatan yaitu cinta akan uang. Oke, kita sudah paham ya masalahnya ya. Masalahnya uangnya atau cinta akan uangnya. Cinta akan uangnya. Seperti tadi dikatakan, lu menaruh harapanmu, ya, lu menaruh apapun dalam hidupmu soal uang. Satu pertanyaan buat kita para pengusaha yang di tempat ini dan semua yang online. Bukankah kita pengusaha-pengusaha tiap hari urusannya pergi cari uang? Siapa di sini pengusaha yang cari batu? Angkat tangan. Pengusaha yang cari uang? Pengusaha cari uang? Oh iya, pelan-pelan angkatnya, takut terjebak ya Pak, Bapak biasa itu. Ya, siapa lagi pengusaha yang cari uang? Pengusaha semua cari uang. Oh, tapi katanya nggak boleh cinta uang. Iya Pak ya? Cari boleh, cinta boleh ya? Masa sih Pak? Kalau nggak cinta, gimana bisa cari uang? Nah, ini topik related sekali dengan para pengusaha. Semua di dunia, cara berpikirnya, kita harus berteman dengan Mamon. Betul? Kan ada ayatnya Pak. Bukankah itu namanya cinta uang? Bukan Pak. Luar biasa. Punya pendirian yang teguh. Tapi semoga setelah ini ayat-ayat ini akan memerdekakan kita dan menghubungkan
menurunkan semuanya dari cerita yang awal tadi. Karena ini bukan cocokologi, ini bukan romantisan, ini adalah sesuatu yang namanya logika. Belum kita cerita roh, logik. Ya. Oke, kita masuk kepada beberapa statement di sini. Matius 19 ayat 16 sampai 20 dikatakan di sini, tadi kita udah masuk, tetapi yang penting di sini adalah ayat berikutnya. Kata orang itu kepadanya, berita yang mana? Ya, jadi orang ini ceritanya mau men-challenge Yesus, di orang Farisi yang sangat mentaati hukum Taurat. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan semuanya, semua sudah komplit. Apalagi kata orang ini yang harus ku penuhi. Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang, mari dan ikutlah aku. Pergilah ia dengan bahagia terbahak-bahak, sebab dia sangat senang dengan pernyataan ini. Hah? Salah ya? Sedih ya? Berarti kalau kita cerita ini kepada para pengusaha atau siapapun di sini yang ada kaitannya sama mamon, wah bapaknya geleng-geleng. Saya suka tuh geleng-geleng bapaknya. Berarti artinya apa? Pulang dari tempat ini, jual semua milik kalian, berikan kepada orang miskin, sebab itulah caranya kita untuk masuk ke surga. Betul kan? Ini yang tertulis. Ya Pak ya, idol ya bagi ya, semua jual aja. Rumah jual apa? Udah, kita jalan kaki Ciaka aja, pergi menginjil ya. Kabarkan kabar baik, betul? Siapa yang bilang ini benar? Siapa yang tidak berani menjawab, angkat tangan. Terima kasih atas kejujuran Pak Mul dan guru kita. Ada lagi statement yang berikutnya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat Matius 19 ayat 23 sampai 24. Ayat penutup. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, 2 kali, bukan sekali. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya salah pilih profesi. Ternyata pengusaha itu semua nggak ada yang bisa masuk surga. Betul Pak? Betul katanya. Aduh, Pak tadi udah salah terus Pak. Ada betul. Tenang Pak, saya ceritakan kebenaran. Dinyatakan di sini. Yesus bilang apa? Orang kaya susah masuk surga. Lalu apa sih? Ini lagi ngoceh apa sih Pak? Saya mau berkata kepada saudara. Siapa bilang di sini bahwa kita ini, kalau kita dibilang kita pengusaha, maka kemudian fokus, harapan, dan satu-satunya tujuan hidup kita adalah cari uang. Siapa yang bilang? Bukan. Selama kita masih manusia dan kita punya Roh Kudus di dalam kita, di mata dunia kita adalah pengusaha. Tetapi di mata Tuhan, kita adalah penyembah-penyembah.
Tidak ada yang membedakan. Dunia boleh membedakan, tetapi di mata Tuhan, Dia mengenal kita pribadi demi pribadi. Tidak ada nih, oh Jimmy, karena dia kaya, ada special privilege, nanti masuk surga, kaplingnya ratusan hektar. Saya katakan kepada saudara, no. Jika Anda masuk ke dalam kategori itu, disinilah ayatnya. Orang kaya susah masuk surga. Lah kita ini siapa? Kita harus kembali kepada kenapa kita diciptakan. Kita harus reconnect kembali ke dalam roh kita, sehingga kita tidak lagi menjadi seperti Adam yang lama, yang harus bersusah payah dan tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan sampai Yesus sudah berikan itu kepada kita. Dengan kita terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Mau kita pengusaha ke, mau kita pendeta ke, mau kita dokter ke, mau kita apa ke, semuanya rumusnya sama. Semua kembali dan terkoneksi dengan Roh Kudus, sehingga kita berjalan di dalam otoritas yang diberikan oleh Tuhan kita, kuasa yang diberikan dari Tuhan kita kepada kita. Tidak hanya bisa cari uang, apapun yang Tuhan kita suruh, kita tinggal lakukan, kita tinggal kerjakan. Semuanya sama, tetapi kita semua punya bagian masing-masing. Pada saat terus kita melihat kiri dan kanan, kita bukan si kiri dan si kanan. Kita hanya bisa melihat seberapa sempurna yang di dalam kita melihat kita. That's what's matter. Karena buat kita yang penting sebenarnya cukup buat kita, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan dan tidak pernah untuk kita. Karena itulah tipuan Mammon. Itulah cara Mammon mendistrek kita, membuat kita tertipu dan tidak bisa melihat. Seakan-akan yang kita cari adalah uang. No. Yang kita cari adalah penyembahan. Yang kita cari adalah Tuhan. Dan apapun yang Dia ingin kita lakukan. Sehingga kekayaan bukan dan tidak pernah menjadi objek dan fokus, tetapi itu hanya apa yang Tuhan ingin lakukan buat dirinya dan untuk kemuliaannya. Bukan karena kekuatanku, ya Tuhan, tetapi karena kekuatanmu. Tidak pernah karena aku, tetapi karena Engkau. Ada amin, saudara saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. So, kalau kita sudah mengerti trik yang lama, kenapa kita mau jatuh lagi? Paham, saudara-saudara? Kita harus mengerti bahwa sekarang kita adalah manusia-manusia yang disempurnakan. Saya pengen teman-teman yang divided nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Thy Will Be Done. Lagu ini saya tulis pada suatu pagi, dikala saya merasa bahwa ada sesuatu yang saya pengen dapatkan dari hati Tuhan. Kata-katanya, menurut saya yakin itu bukan saya, karena saya bukan penulis lagu. Roh Kudus mereveal itu kepada saya. Kata-katanya adalah seperti ini: ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku jadi satu dengan kehendakmu menjadi kehendakku.
Thy kingdom come, Thy will be done. Kiranya lagu dan penyembahan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ku ingin selalu bersama, ku ingin